Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-baril jawad alladhi ni'amahu anil ahsa'i bil i'adad al-manni bilutfi al-hadi ila sabil al-rashad al-muwaffiqu litafaqhi fi din min ikhtarihi min al-'ibad akmalahu wa ashkahu wa ashmalahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama sekali mari kita bersama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam berbahagia ini Allah masih menghendaki kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah kita minta kepada Allah mudah-mudahan mulai dari dunia ini sampai akhirat nanti kita masih digolongkan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan kepada kekasih tercinta dengan ikhlas dan kerinduan. Mari sama-sama kita kirimkan salam kita, rindu kita, cinta kita kepada kekasih Allah, kekasih para malaikat, kekasih seluruh makhluk, juga termasuk kekasih kita bersama adalah beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kita junjungkan salam kita juga kepada para sahabat Nabi, keluarga Nabi, kepada seluruh para generasi para alim ulama, tabi'in, atba'u tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin hingga seterusnya. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diampuni dosa oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam takdim dan tuan kepada gurau dan tuan yaitu cucu baginda Rasulullah. Yang pertama adalah kepada Habib Al-Haidar, yang kedua kepada Habib Haikal. Entah mengapa saya beberapa tempat ceramah ketika saya pergi dihadiri para habaib. Dulu itu pernah ceramah di daerah dekat Buluh, kemudian di Langsa juga dihadiri habaib, kemudian terakhir di sini dihadiri juga keturunan baginda Rasulullah. Selama beliau hadir saya merasakan tiga hal. Kalau ada para habaib duduk bersama dengan saya itu saya merasakan tiga hal. Pertama, entah kenapa ada kesenangan tersendiri, kepuasan tersendiri kalau duduk bersama dengan beliau-beliau. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Ini taraktu fikum amraini." Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama adalah kitabullah. Allah telah meninggalkan, Nabi Muhammad meninggalkan kepada kita kitab Allah. Yang kedua wa itrati, keluargaku. Jadi ini para habaib-habaib di depan kita semua ini adalah keluarga Nabi yang Nabi sebut sebagai keluarganya yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad yang tentu wajib bagi kita jaga. Naudzubillah min dzalik, andai ada orang menyuruh memilih saya, lebih baik mana Tangku Habibi, kau berzina atau menghina para keturunan Nabi, saya lebih baik berzina sajalah. Kenapa? Karena menghina keturunan Rasulullah itu mungkin esok di suatu masa nanti kita bertemu dengan Rasulullah, Nabi mengeluarkan kalimat anta laisa ummati, kamu bukan umatku. Naudzubillah min dzalik. Anda di akhirat nanti begitu Nabi mengeluarkan kalimat, kita tak ada Nabi lagi. Mau ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, kau sudah terusir, demikian juga denganku. Mau ke Nabi Idris begitu juga, kata Nabi Idris, kau terusir dari nabimu, aku juga demikian. Maka terlalu lantanglah kita di akhirat tanpa ada Nabi. Yang kedua, saya kalau sudah dengan Habib itu ada yang kepala hilang semua, entah kenapa. Misalnya ingin ceramah, apa yang disampaikan itu hilang semua, gugup. Jadi Habib nanti salah-salah baca ayat dibetulkan. Ya Habib Haikal, ya Habib Haidar, salah-salah baca ayat, salah-salah baca hadis, salah-salah cerita ditegur, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Ya karena dekat dengan beliau-beliau ini ada kesenangan tersendiri dan ada kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang insya Allah
juga Allah berikan pada kita. Kenapa saya sebut begitu? Karena awal ketika almarhum Abuya Muhyiddin ya Mesir, Nabi bak sabo Abuya bak sabo hura sebelum ya Mesir laki izin bak Abuya Mudawali. Kebetulan bak huranya Abuya Mudawali tengah sakit. Beliau sakit demam baru pulang dari tapak tuan. Lalu Abuya datang ke kamar Abuya Muhyiddin minta izin, Abuya saya mau pergi ke Mesir dan mungkin transit ke Jakarta. Maka cerita almarhum Abuya ini, ketika itu beliau melihat Abuya Mudawali sedang sakit parah sampai beliau ingin tak jadi pergi karena tidak tega melihat ayahanda sedang sakit parah. Tapi saat itu Abuya Mudawali menyuruh beliau, pergilah nak, ingat pesanku ada dua. Yang pertama, kalau kau pergi kemanapun pergi, berjumpa dengan guru-guru yang jarang bicara, yang bertawadhu, kau mintalah doa, karena doa mereka itu akan membuat kamu sukses. Itu doa, itu adalah wasiat Abuya Mudawali kepada almarhum Abuya Muhyiddin. Maka berangkatlah sampai ke Jakarta, berjumpalah dengan Habib Ali Kuitang, almarhum Abuya Muhyiddin. Lalu Abuya datang meminta doa kepada Habib Ali Kuitang, mudah-mudahan beliau selamat, sukses selama berpendidikan. Lalu Habib Ali Kuitang mengangkat doa dan berdoa untuk beliau. Maka itulah cerita yang membuat saya terkesan dulu. Ternyata keberhasilan almarhum Abuya selama di Mesir, juga pernah menjadi anggota DPR, juga pernah menjadi rektor Universitas UIN Syarif Hadiatullah dan seterusnya, adalah juga karena berkat doa-doa para habaib, doa-doa guru. Maka malam ini saya minta doa kepada Habib Haikal, kepada Habib Haidar, doakan saya Habib, mudah-mudahan saya selalu selamat dari rintangan, kami terus berdakwah, mudah-mudahan kami disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam taklim saya kepada pimpinan dayah, yaitu Abi Is dan Guis, dan kepada Walid Bayu, dan kepada para aparat dari pihak polisian TNI yang sudah hadir atau mewakili, dan kepada seluruh perangkat kampung Pak Geci, Tuhaput, Tuhalapan, yang Lakimah, mereka anda sebutkan nanti, mudah-mudahan kita memandung dalam rahmat Allah dan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, ada dua yang tidak akan pernah ada dan selalu akan ada dalam ilmu pengetahuan agama. Selama kita mau membacanya lebih dalam, ternyata ada dua yang tak akan pernah ada dan selalu akan ada. Apa yang pertama? Yang pertama yang tak akan pernah ada, selalu akan ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak akan pernah ada dua, tak akan pernah ada tiga, dan selalu akan ada wujudnya, selalu akan ada. Maka oleh karena itu perlu diketahui bahwa hidup di dunia ini perlu selalu menganggap wahdaniyah kepada Allah. Kenapa demikian, Bu, Ayah? Karena pada beberapa tahun yang lalu di kitanya nata alami sebuah penyakit yang menyebar ke seluruh dunia. Mungkin sebahagian saudara kita yang tenang dan teringat ketika penyakit corona. Ada penyakit corona yang menyerang kita, dan ternyata banyak sekali yang wafat dan meninggal karena penyakit corona. Alhamdulillah, lentuan nanti bro abang kandung, beliau bernama Dr. Taufik Muhyiddin Wali. Maka Mbak Fabohuro dan Tuan Duk saja beliau, saya duduk dengan beliau, saya berkomunikasi bagaimana menurut agama tentang corona. Itu pembahasan kami. Apakah corona ini ada dalam agama atau agama membahas tentang corona? Maka pertama saya tanya sama abang saya, Bang, begini Bang, apakah semua yang mati itu betul-betul mati karena corona? Beliau menjawab tidak. Beliau seorang dokter, yaitu dokter spesialis penyakit dalam. Beliau punya satu rumah sakit
buatan beliau sendiri, punya satu laboratorium. Setiap ada penyakit masuk ke Indonesia, beliau sudah tahu obatnya apa, penyakitnya itu apa namanya. Ya, karena belum payah pakai bahasa Indonesia apa mak, karena kemudian online ya bahasa Indonesia hanya bahasa Aceh. Dia gunakan kadang-kadang nak cik model non ceramah bahasa Indonesia, man tagalon mak-mak nampung bahasa Indonesia, tak bahasa Aceh benar kan? Jadi ini mohon maaf karena banyak sekali jamaah online yang orang Sulawesi, Palembang dan seterusnya, kita pakai bahasa Indo. Coba dulu itu 2 tahun yang lalu terjadi penyakit corona yang membuat orang mati karena corona. Abang saya almarhum tidak berkata demikian. Beliau bilang begini, penyakit corona itu yang banyak merenggut nyawa orang adalah orang yang takut corona, bukan orang yang terkena corona. Kenapa? Ya, paham? Ternyata yang banyak mati orang yang takut corona, bukan karena terkena penyakit corona. Ketika abang saya menyebut itu, saya teringat langsung ada satu ayat Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan, dan kan kalau ada hambaku yang tak mau mengingat aku, yang menjauhkan dirinya daripada diriku, fa inna lahu ma'isyatan, dan kan dia akan hidupnya seperti orang yang hidup sempit. Saya tanya, bang, apa yang membuat banyak orang mati karena takut corona? Abang saya jawab, stres. Maka kata almarhum abang saya waktu itu, penyakit stres adalah penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit jantung, paru-paru, usus, apalagi belum penyakitnya, mendung penyakit lagi, ginjal, mata belum, sakit hati, anak muda sakit hati, ya belum menghana mungkin, lumayan minum oleh juta kan, gimana cara berkahwin? Karena ini, ya, stres. Ketika abang saya sebut stres, saya teringat satu ayat, wa man a'rada an dzikri, siapa berpaling dariku maka sungguh kehidupannya akan sempit. Kalau bahasa sekarang, stres. Maka oleh karena itu perlu dikitanya ayah hudeb dengan wahdaniyah Allah. Nih, saya minum air. Saya minum air. Yang membuat kenyang air atau Allah? Allah. Saya makan nasi, yang membuat kenyang makan nasinya atau Allah? Ya tentu Allah. Benar teori ini kan? Tapi praktek hana benar. Di bidangnya tapi kita selalu mengaji. Semua Allah yang berkehendak, semua Allah yang buat, semua Allah yang beriradah. Tapi praktek salah. Coba saya pakai analogi. Saya mau pakai analogi. Dan dijawab. Tolong dijawab dengan jujur, ikhlas, jangan berbohong. Siap? Siap, dijawab sebentar. Andai ada Nabi Musa dan Fir'aun dihidupkan kembali di dunia ini, kita pilih siapa? Ya, kamu mang. Jawab dengan ikhlas, dengan jujur, jangan terpaksa. Andai Nabi Musa dan Fir'aun dihidupkan kembali di dunia ini, Nabi Musa hidup di tempat ini, Firaun hidup di tempat ini. Nabi Musa dengan tongkatnya, Firaun dengan hartanya, kedudukannya. Mau pilih siapa? Musa. Ya, jawabannya Musa. Betul Musa? Betul, jujur jawabnya Musa. Jujur, iya. Baik, ayo kita lihat benar nggak bahwa kita memilih Musa dari Firaun. Ini analogi membuktikan bahwa teori yang selama ini kita hafal tidak sejalan yang kita amalkan. Baik, oke. Kalau Musa hidup di masa ini, Firaun hidup di masa ini, yang punya Ronaldo Firaun, yang punya Messi Firaun, yang punya harta Firaun, yang punya jabatan Firaun, yang punya mall Firaun, yang punya mobil dinas Firaun, yang punya kantor dinas Firaun, yang punya pom bensin Firaun, yang punya uang Firaun, yang punya rumah mewah Firaun. Musa mengajak kita hanya menyeberang laut. Duit tak ada, uang tak ada, kedudukan tak ada, jak pakat tanya jak seberang laut.
nabungnya. Gedenya kan hina Nabi Musa, kembali lagi ke masa dulu. Maka wajar ketika itu Bani Israel sering sebut Musa gila. Ya, yang betul. Dulu itu wajar. Kenapa Bani Israel menyebut Musa gila? Karena Firaun punya mall, Firaun punya mobil dinas, Firaun ada kantor dinas, gaji di bawahnya, teken 2 miliar, 5 miliar, 5 miliar, mandum na bahonya. Musa datang ke tempat kita ngajak, hai, yuk seberang laut yuk. Gila aduh. Kontahina Nabi, bah? Kontahina Nabi yuk. Nah, sekarang kalau begitu kondisinya, apa masih kita pilih? Tentu saya pilih Musa dulu. Kalau pilih Musa, di mana orang ketika kita mengadakan maulid? Kemana semua orang ketika masjid sedang mengumandangkan azan? Kemana semua orang ketika masjid sedang buat pengajian? Kemana orang ketika wali dikanya tumubut? Pat hana dulu. Abah Musa, but Firaun. Ya, ini kan analogi ini. Makanya tema kita hari ini saya sebut tadi, ada dua yang tak akan pernah ada dan selalu akan ada. Apa itu? Allah yang tak pernah ada dua, tapi akan ada, seterusnya akan ada. Nafumen, coba ada salah seorang ulama Mesir, beliau bernama Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Kifayatul Awam. Beliau membuat klasifikasi tentang tauhid. Ya. Mak, ayah. Ya anggapnya kopi, bah? Ini kopi. Ah ini kopi nih. Kopi kita anggap. Minum kopi. Setelah minum kopi, hana ada dua orang. Tanya nengok, kamu kenapa nggak tidur? Gara-gara kopi. Nah salah. Bukan benar tak tuh benar. Juga tubuh salah dulu benar. Ya, ya. Ini kopi. Minum kopi, tidak tidur. Lalu teman bertanya, kenapa kok tak tidur? Aku minum kopi. Jadi kau tak tidur minum kopi? Iya. Salah atau tidak? Imam Al-Bajuri berkata, kalau begitu cara kita hidup, makan karena kenyang itu sebab nasi. Kita kaya, menjadi kaya sebab ada uang. Kita sehat sebab karena obat. Kita pulih sebab karena ada obat. Kalau begitu cara bertauhid, Imam Al-Bajuri berkata itu disebut firqah kufriyah, orang yang sudah menjadi kafir. Mak ayah laki mah berita drone mak ayah, coba ketika penyakit corona itu ujian dari Allah, itu Allah utus corona itu ke negeri ini. Saat itu apa yang terjadi? Orang lebih takut corona dari Allah. Bukti mak, bukti ya, coba lihat di Banda Aceh itu depak lain nasi. Banda Aceh udah lain mungkin di Indonesia ada anak muda, dia berpacaran bukan muhrim, dia berbuat maksiat, dia pakai masker, pakai helm setengah musim corona, pakai masker, pakai helm, lalu dia jalan di atas jalan dan dia takut kalau ada polisi pakai, kalau nggak pakai kena denda. Coba perbuatan anak muda ini menunjukkan bahwa dia takut pada corona tapi tidak takut pada Allah. Begini cara kita hidup. Ingat, Imam Al-Bajuri berkata itu disebut firqah kufriyah, orang yang begitu tidak aman ketika dia mati. Ketika nyawa dia di bawah tenggorokan, naik ke atas, malaikat datang bertanya, "Marrabbuka?" Kita tak bisa jawab. "Ma kita buka?" Kita tak bisa jawab. "Siapa nabimu?" Kita tak bisa jawab. Pekan benar. Karena kalau mau dek di kita, yo hantam tangan Allah. Kenapa harap kamu selamat dulu? Enggak usah harap selamat. Kenapa? Karena imannya tak ada. Maka nyo ayah, nyo mak, nyo nawali, nyo na abi sino. Dia belum datang mengaji lagi. Hudek sino keluarga, nyo hudek keluarga mengat hadu lu pakai ada masih yang lebih.
Dia taubat, barulah mengatakan nyawa taubat pakai nyawa yang kedua, pakai nyawa yang kedua. Baik, kita tak panjang lebar situ karena waktu kita sedikit. Yang pertama tadi bahwa ada sesuatu yang takkan pernah ada dan akan terus ada. Yang pertama Allah. Yang kedua, ada sesuatu yang tak akan pernah ada dan terus akan ada. Siapa? Muhammad. Tak ada selain Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad yang lain. Coba bukti mana itu? Jelaskan dalil. Boleh jelaskan dalil. Kata Rasulullah, "Utitu syafa'an, utitu khamsan lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli." Aku diberi oleh Allah 5 kelebihan. Tidak Allah kasih kepada nabi lain. Berapa jumlahnya? 124.000. Berapa jumlah Rasul? 313. Menurut riwayat yang lain dalam kitab Ni'matul Kubra 318. Dari 124.000 nabi, dari 313 nabi atau 318 nabi, cuma 1 orang nabi yang Allah berikan 5 kelebihan tak Allah berikan pada nabi lain. Apa ya? Salah satunya Nabi berkata, "Wa'titu syafa'ah," aku diberi syafaat oleh Allah. Nah, malam ini kita akan fokus pembahasan kita pada syafaat. Kadang le urang tanyong tengku ulun kain dan dengar syafaatnya, tapi puarti lah. Tengku, saya tahu syafaat itu, sering dengar. Di mana dengar? Di YouTube. Tahu artinya? Enggak tahu tengku. Apa sih syafaat itu? Imam Nawawi berkata, syafaat itu sama dengan pertolongan. Kapan syafaat itu bisa kita dapat? Bisa di dunia, bisa di akhir. Nah, coba yang punya kitab Ni'matul Kubra Alal Alamin Sayyidi Waladi Adam karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, buka kitab itu. Beliau berkata mukjizat Nabi jumlahnya berapa? Jumlah mukjizat Rasulullah. Kalau Nabi Musa berapa buah mukjizatnya? 9 buah mukjizat Nabi Musa. Nabi Isa tidak lebih 20. Nabi Ibrahim tidak lebih 20. Nabi Idris mukjizatnya tidak lebih 10. Nabi lain-lain tidak lebih mukjizat lebih dari 20. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami khusus membuat kitab tentang Nabi Muhammad, namanya Ni'matul Kubra Alal Alami fi Sayyidi Waladi Adam. Beliau menulis mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 200 biji. Coba, Al-Mustafa Al-Mukhtar, Nabi terpilih. Kalau Nabi terpilih, ada umatnya, maka kita juga terpilih. Rasulullah sendiri yang berkata, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah." Walau kami terakhir, walau kami generasi terakhir, tapi kamilah umat yang pertama masuk dalam surga. Ayo kita bahas. Mukjizat Nabi yang 200 itu dibagi 3 oleh Imam Ibnu Hajar. Pertama, kelebihan yang Nabi diberikan sebelum beliau lahir. Yang kedua, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi ketika beliau hidup. Yang ketiga, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi ketika beliau wafat. Ternyata mukjizatnya hana berlaku mata Nabi mentong, hana Nabi mentong na juta. Pak mukjizat ni salah ya kan? Manrah hantar negara nurul wati baca salawat untuk Nabi Muhammad. Nanti dengar dengan kisah. Pernah dengar enggak orang baca salawat Nabi Muhammad datang? Enggak pernah. Kenapa? Kita masih kurang membuat maulid. Kadang terpaksa pasal pada ci, nyahana pasal pada ci, hang kerja pada ci. Nyahana tengok hana dia tengok. Watena undangan ayo hijab pada ci. Hang pejak. Mana cara bubuk mulut? Hantro Nabi Muhammad enggak sampai Rasulullah. Ayo, saya mau bahas sedikit aja. Punya tambah waktu ni kan. Nanti betul ya. Coba ya, saya mau bahas sedikit. Nih, mukjizat yang insya Allah akan ada terus sampai hari kiamat. Coba dengarkan baik-baik. Dan umat Muhammad, umat Nabi Nuh.
Ada umat Nabi Lut? Nah, nggak ada. Kita semua umat Nabi Muhammad. Coba dengarkan baik-baik. Nih, dalam kitab itu saya baca. Suatu subuh sebelum Aisyah sholat subuh, Aisyah itu nyanyi pelajaran bagi mak-mak ngada-ada Irina. Ingat, Aisyah itu selalu sebelum subuh beliau menjahit. Beliau punya baju, beliau lihat baju suaminya. Kalau lihat baju suaminya ada yang robek, itu dijahit sedikit. Kalau tak ada, beliau menjahit bajunya sendiri. Pernah suatu hari Aisyah sedang menjahit-jahit, beliau pakai lilin, ada lilin sedikit di depan. Nah, itu sebelum subuh. Awalnya zaman kan sudah tuh apa udah kan? Idenya dia tuh orang berbudah. Bos sudah orang berbudah. Yang tiga orang Tuhan kan, kotor dan menduga. Ya, coba kan? Dia jahit sedikit-sedikit dia baju itu. Seketika enaknya Aisyah menjahit bajunya sendiri, tiba-tiba jatuhlah lilinnya Aisyah. Lilin Aisyah jatuh ke bawah, kan mati apinya kan? Apinya mati, beliau meraba cari jarumnya yang jatuh. Ketika jarum Aisyah jatuh, beliau meraba-raba itu tak dapat. Tiba-tiba datanglah cahaya yang beliau anggap itu cahaya bulan. Karena kan bulan kalau lagi bercahaya itu kan tembus dia. Itu nampak cahaya bulan. Tapi anehnya cahayanya bergerak. Biasa cahaya bulan hanya menetap tadi udah tu kan? Ini mana ada bergerak cahayanya? Bergerak cahayanya itu. Lalu beliau buka pintu, ternyata cahaya itu berasal dari wajah baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, wajah Nabi kita nyomak cahaya. Kibanhi Nabi kita coba, gimana Nabi kita itu? Hantam dulu kalau sama lu depan boleh, bro nantang kan? Pernah lihat nggak? Di dunia ini orang bercahaya wajahnya. Bebo sente bercahaya sih. Pernah lihat? Bercahaya lagi. Yang dia kemana ada kalau pakai bedak tapi hitam, entah hitam mana bercahaya. Ya? Dia lihatlah ternyata wajah Rasulullah bercahaya. Coba kita dengarkan dialog. Ada dialog unik di sini. Ketika itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat wajahmu begitu bercahaya ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Wailun, fawailun ladzina lam yarani yaumal qiyamah. Ini itu bahasa. Keluar bahasa Rasulullah. Wailun, celakalah umatku. Fawailun ladzina lam yarani yaumal qiyamah. Celakalah umatku. Kalau umatku nanti dari kiamat tak bisa melihat wajahku yang bercahaya ini. Ya, keluar bahasa Nabi. Terkejut Aisyah. Siapa mereka ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Siapa yang kau maksudkan nanti umatmu dari kiamat tak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-bakhil, bakhil, bakhil. Itu arti bakhil. Pelit, krit. Ini bahasa orang Jawa, bokis. Bokis. Lembut Jawa dia betul. Memang ada apa-apa lah bersyukur. Bokis, pulau, edan. Yang dia jawab alun tu yang merenaunya. Ya bahasa-bahasa orang Jakarta lu ya. Gimana ya? Sudah? Al-bakhil kata Rasulullah. Al-bakhil. Lalu berkata Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang bakhil? Nabi berkata, kalau ada umatku mendengarkan namaku Muhammad, dia tak menjawab sallallahu alaihi Muhammad, itulah yang namanya orang pelitnya. Beduanya muslim, betul tuan ke Muhammad. Gimana jawaban? Sallallahu. Alhamdulillah. Mujizat Rasulullah keluar cahaya. Ya kan? Satu. Yang kedua, saya mau cerita sedikit orang yang alami langsung ketika bersalawat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu saya tunda dulu. Saya mau cerita sedikit. Dulu itu saya sering baca di Jawa itu ngaji. Saya sering baca Ratib Al-Haddad. Ada diijazahkan oleh pimpinan pesantren kami itu baca Ratib Al-Haddad. Maka setiap sore, setiap pagi kami sebelum masuk ke pesantren itu baca itu. Setiap subuh baca.
Jadi kebetulan saat itu maka bermimpilah saya melihat ada awan besar di atas langit, besar sekali awan itu. Lalu tertulislah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ceritakan mimpi itu pada orang lain, sehingga waktu pulang ke Aceh saya bermimpi sekali lagi. Dalam sebuah istana ada emas, ada perak. Di dalam istana itu ada bangku atau tempat duduk yang terbuat dari emas sampai ke atas. Lagi kursi raja itu, karena kursi raja ikut panjang gede tu lah. Ada tak tu benar, tapi ikut panjang gede tu. Lagi yang tak terbuat dari emas. Sedangkan saya dalam mimpi itu sedang makan, sedang ngobrol lah sama orang-orang lain. Sama lagi tak pleh jam raya yang menang. Dia kan tak berkhabar aja kan? Tak berkhabar masalah aku itu contoh menang kan? Cerita kami cerita, ada yang sedang makan dan sedang duduk. Tiba-tiba keluarlah suara, Rasulullah datang, bangun, bangun. Rasulullah datang, bangun. Kamu duduk. Kami berdiri semua, Rasulullah siap. Ada yang berdiri tegap, ada yang lagi makan, nggak jadi makan, dia taruh piringnya. Ada berdiri tegap. Maka yang datang adalah seorang orang tua, pakai tongkat, dia membuku, panjang jenggotnya, ini putih semua, peci putih, baju putih, duduk di atas kursi. Awal ketika kalian hana tutung yang tahu, sangkon Nabi Muhammad. Maka ketika beliau duduk itulah terlihat jelas wajah beliau itu adalah almarhum Abuya Syekh Muhyiddin Wali, ayah saya sendiri. Maka cerita itu saya ceritakan kepada almarhum Abuya. Abuya bilang, kau tulislah cerita itu, suatu saat nanti akan bermanfaat. Ternyata ayah ini saya ceritakan, bermimpi Rasulullah itu mudah sekali. Kalau mau baca salawat 1000 kali setiap hari Selasa, 10 kali setiap subuh, dan 10 kali setiap asar. Kenapa saya tak bertemu dengan Rasulullah, bertemu yang lain? Karena salawat setelah kami pulang dari pesantren itu tak baca lagi, dulu pesantren kami baca terus. Jadi saya menganggap bahwa bermimpi Rasulullah itu kemungkinan besar insya Allah kalau mau bersalawat kita dapat bertemu dengan beliau. Nah sekarang baru saya cerita. Dulu itu sudah saya cerita kepada orang lain. Dulu di Turki itu ada segerombolan orang buat maulid. Tentara-tentaranya dia tembak ke atas, bersolawat sallallahu alaihi Muhammad, dia tembak ke atas. Karena setiap daerah beda-beda mak, beda-beda cara orang buka maulud. Punya kamu Aceh Selatan buka maulud, punya munapih-lapih gunung ya, kue mendu masau. Ini kan? Kamu Aceh Selatan mana cara buka maulud? Punya Aceh Utara la illah, Aceh Timur la illah. Punya di Thailand orang buka maulud orang gajah putih. Dia bawa gajah putih, dia naik ke atas, semua orang bersalawat kepada Nabi. Di Turki orang tembak senjata. Di Turki itu orang tembak senjata ke atas. Sambil bersalawat orang tembak senjata. Kebetulan ada seorang ibu membawa anak perempuannya yang berkunjung melihat aksi seperti itu, karena menurut mereka itu unik. Dia jalanlah, dia bilang, nak, ayo kita lihat acara itu unik, orang tembak senjata. Oh ya mak, kita pergi. Kedua wisatawan ini bukan orang Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia ini orang Nasrani atau Kristen. Ayat ente orang gereja nak pakai dia lepas. Iyalah kena aja kada. Urun tengah tembak tu kan. Ini kisah fakta. Lalu tak sengaja salah seorang personil penembak senjata itu salah dia arahkan senjata, entah dia lagi kokang senjata, tertembaklah, terpencetlah itu apa namanya itu senjatanya. Maka larilah pelurunya itu ke arah anak ibu tadi. Dua orang ini wisatawan, bukan asli Turki, dari luar negeri, datang ke Turki mau lihat-lihat. Datang ke situ, tertembaklah senjata, salah tembak masuk ke dadanya. Maka keluar darah anak tadi. Anak perempuan keluar darah. Saat itulah semua acara berhenti. Tak ada lagi. Semua acara bubar, panggil ambulan, antar anak ini. Semua sudah kabur. Berangkat.
sampailah ke pun di ICU pun di kan ICU EGD ya. Rumah sakit, tamulah rumah sakit, maka diperiksa, maka dokter berkata, "Bu, ini anak ibu kecil harapan hidup, tapi kami akan berusaha agar anak ibu tetap hidup." Maka dibawa ke satu kamar di rumah sakit Turki itu, dibawa ke satu kamar, maka dikasihlah infus dan seterusnya. Saat itulah ketahuilah wahai jamaah dirahmatillah Allah, ibu itu berdiri, dia di samping jendela, dia lihat anak beliau, dia lihat anaknya sudah terinfus, di sini kena infus, ini keluar darah terus. Maka beliau berkata, ini rasanya tak ada harapan lagi anakku hidup. Seperti dokter tadi katakan, anakku tak ada lagi. Maka saat itulah untuk terakhir kalinya sebelum ibu ini pergi untuk mempersiapkan tempat kuburannya, maka dialah terakhir kali anaknya masuk ke kamar, baru buka pintu itu, baru buka pintu masuk, dilihat anaknya sudah terbangun, bangun begini, bersandar di bantal itu. Baru masuk, ibunya baru masuk. Lalu kata anaknya, "Bu, tolong tutup pintu Bu sebentar. Tolong Bu, jangan masuk dulu, tutup sebentar." Maka ditutup pintunya, ibu itu pun pusing. Kenapa pusing? Pertama, dia tak pernah lihat yang tadi anaknya terus terbaring atas kasur, ternyata tiba-tiba udah terbangun. Yang kedua, pusing ibunya ini saat ingin masuk, anaknya suruh ditutup pintu. Maka ibu tuh di depan, dia tunggu hampir setengah jam. Apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Ketika itulah anak itu memanggil, "Bu, sudah siap Bu, masuklah." Bukalah pintu. Buka pintu, ibu itu masuk menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan air mata. "Nak, kenapa anak bisa sehat? Tadi saya lihat anak sakit." "Engkau sakit? Tadi aku lihat engkau tidak hidup lagi. Aku harap sehat, tapi tak nampak lagi." Aku ingin bertanya, "Anak, kenapa kau menyuruh aku tutup pintu saat aku masuk?" Ibu, lalu anak itu berkata, "Bu, ketahuilah, Bu, ibu tahu kenapa aku suruh ibu tutup pintu?" "Tidak, Nak." "Ibu tahu kenapa aku suruh ibu tunggu di luar sebentar?" "Tidak, Nak." "Bu, aku tak tahu Bu, tadi barusan Bu ada orang datang Bu, seseorang yang pakai baju putih Bu. Orang masuk baju putih." "Apa kata ibu tadi?" Saya potong dulu sedikit ceritanya. Ibu tadi ketika sebelum masuk, dia itu mencerca Muhammad. Dia bilang, "Muhammad, kau lihatlah anakku Muhammad mati karena salawat Muhammad. Kau lihatlah anakku Muhammad, dia terbunuh karena umatmu Muhammad. Kalau kau benar-benar Nabi Muhammad, kalau kau benar-benar Rasul Muhammad, kalau kau benar-benar kau Muhammad, umat Nabi Islam, umat Nabi orang Islam, datang Muhammad, selamatkan anakku." Itu adalah cercaan ibu kepada Nabi Muhammad sebelum masuk. Saat masuk, lalu anak itu bercerita, "Bu, ibu tahu kenapa aku suruh ibu jangan masuk dulu?" "Tidak, Nak." "Ibu tahu kenapa aku suruh ibu tutup pintu?" "Tidak, Nak. Aku tak tahu siapa dia, Bu. Tiba-tiba datang seorang yang pakai baju putih Bu ke tempatku Bu. Dia duduk di sampingku Bu, dia pegang aku Bu, lalu aku sembuh. Saat itulah aku melihat dia bercahaya wajahnya Bu. Bercahaya wajahnya Bu, aku melihat indah pada wajahnya. Saat itulah dia berkata, "Ketahuilah Nak, akulah Nabi Muhammad, Nabi orang Islam." Saat itulah anak itu bersyahadat. "Bu, saksikanlah, hari ini aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Berkat salawat Nabi datang. Coba ada orang tanya, "Teguh, memang Nabi hidup lagi? Nabi kan sudah mati." Ya, saya mau balik tanya, Nabi itu yang mati rohnya atau tubuhnya? Yang mati itu roh atau tubuhnya? Tubuhnya. Nih yang mati. Mata Nabi mati tak hidup lagi. Hidung Nabi mati tak hidup lagi.
Seluruhnya, tangannya, kakinya, kepalanya, rambutnya, semuanya mati, tak hidup lagi. Tapi ruh Nabi hidup. Mana ayatnya, mana dalilnya? Wala tahsabanna alladzi qutila fi sabilillah amwatan. Jangan kau kira bahwa orang yang berjihad fi sabilillah itu mati. Bal ahyaun, mereka itu hidup. Tengku Umar hidup, Cunyadin hidup, Iskandar Muda masih hidup ruhnya. Cuman ruh mereka dengan Nabi berbeda. Kalau ruh orang mati syahid, saya jelaskan sedikit. Dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, judul kitabnya Mursyidul Amin, di situ dijelaskan, termasuk kitab I'anatul Talibin jilid 3, bahwa ruh-ruh orang mati itu ditetapkan oleh Allah pada tempat-tempatnya. Di mana ruh para nabi kalau wafat? Di dalam surga. Begitulah kata Imam Syekh Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Idris mah kalam surga mah dia pajuhnya ngube galak nabinya dia pajuh mah kan izin. Yang kedua, ruh yang mulia yaitu ruh para alim ulama, ruh Abi Mudawali, ruh Syekh Abdul As-Singkili, Syekh Hamzah Fansuri. Di part ruh-ruhnya di mana ruh orang ini? Dalam surga juga, tapi belum dikasih izin menikmati surga. Benar membaca dalam kitab I'anatul Talibin. Yang ketiga, di bawahnya ruh urun mati syahid. Di mana orang mati syahid kedudukannya? Di bawah aras itu ada kendil. Kendilnya menyebaharnya panyot lah udah. Ya, panyot tuh yang model kita tekan-tekan kan panyot namanya. Nah, itu di bawah aras itu, disitulah Allah letakkan ruh orang-orang yang mati syahid. Di bawah lagi ada ruh urun yang pubur mati, semayangnya, mencipnya masih. Ya kan? Sembahyang rajin, ngomongin orang rajin juga. Nah, itu ruh orang setengah beriman, setengah tak. Sama lagi bunuh sikan Nabi Musa dengan Firaun. Waktu ayu pilih pak, pilih Musa atau Firaun. Urung pilih Musa. Ini mana dikan ayu? Aku bandua ayu, tak mau lagi ayu. Musa dengan Firaun dua. Ya. Di mana mereka? Di antara bumi dan langit. Ada satu ruh juga di bawahnya lagi, di bawah bumi adalah ruh orang-orang kafir. Dan ruh yang paling hina fidarkil asfali minan nar, kata Al-Quran, adalah ruh orang-orang munafik. Mana orang-orang munafik? Di bawah, paling bawah 7 bumi. Nah, itu ruh orang munafik. Maka ruh Nabi itu hidup. Nah mungkin teku kamu buat maulud ini deku sama-sama kan undang Nabi naik ya. Datang nggak Nabi? Andai kita mau buat maulid Nabi kesini kita undang, datang nggak? Datang. Kenapa? Ruh Rasulullah hidup. Beliau bisa diizinkan oleh Allah untuk berjalan-jalan. Jak gede wajah dia, jak gede Jakarta dia, jak gede dia tempatan Rodain dan seterusnya. Maka tidak tutup kemungkinan Rasulullah bisa jadi datang ke tempat kita. Kabeh dua buah perkara mukjizat. Nah, kembali lagi ke syafaat. Syafaat baginda Rasulullah itu bagi kita insya Allah akan kena kalau kita mau mendapatkannya. Tapi ada juga umat Nabi Muhammad yang tidak diberi syafaat oleh baginda Rasulullah. Apa itu? Hanya ingat betul-betul. Ingat baik-baik. Kita semua kan mau selamat di dunia kan? Mau selamat di akhirat, mau selamat di yaumul mahsyar, mau selamat dari neraka, mau. Tentu jawabannya semua mau. Tapi ingat, tidak semua umat Nabi Muhammad diakui umat oleh Rasulullah. Nabi bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran mu'ajjalina min athril wudu. Nanti umatku bangun semua di hari kiamat, semua keluar cahaya dari mukanya, kata Rasulullah. Itu namanya ghurran. Lalu ada cahaya dari ujung kakinya sampai ke lutut. Itu namanya muhajjilin. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami bisa keluar cahaya? Nabi menjawab, min athril wudu. Kamu tak pernah lepas dari air sembahyang. Yang benar mak jakbut dikitanya tu semayang. Tegolam tatungnya tatu semayang. Takjabut tatu semayang. Udah, tapayuh bu tatu semayang dan seterusnya. Dengan air semayang itu insya Allah nanti keluar cahaya. Cuman pertanyaannya adalah, tunggu pemandung umat Nabi Muhammad lagi nya mendung.
Tengku, apakah nanti umat Nabi Muhammad diakui oleh Nabi Muhammad semuanya? Yang pilih apa? Yang pilih oleh Rana mantau umumnya. Jangan telat. Nih, masih hidup di dunia, pilih. Jangan nanti menyesal seumur hidup sampai di akhirat kita tak diakui umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Disebutkan. Rasulullah bersabda, "Laisa min ummati man yujilla kabirana." Ada 3 yang aku tak mau mengakui mereka umatku. Ada 3 golongan yang aku tak mengakui mereka umatku. Siapa? Yujilla kabirana man la yujilla kabirana. Orang yang tak mau menghormati orang tua. Baik sangat. Dan teman-teman nama kan? Adik-adik, nama dan ayah. Hubungan engkau ini dengan ayah orang tua itu harus ada. Kalau tidak, maka Rasulullah tak mengakui kita sebagai umatnya. Yang kedua, golongan yang aku tak mau mengaku dia sebagai umatku, mereka sebagai umatku adalah man la ya'rif li'alimina haqqahu, orang yang tidak mau menghormati orang yang tak mau memberi hak kepada ulama. Pak contoh, mana contoh? Ulama sedang menulis, perlu pulpen, perlu buku, perlu uang untuk beli peralatan menulis. Ulama tak ada duit, maka kita datang ke Yang makna Nabi benar, bahwa kalau ada umatku yang tak faham tentang hak ulama, aku tak mau mengakui dia sebagai umat. Apalagi ulama saat dakwah kadang telat makan, kadang beliau telat tidur, maka kita siapkan tempat makannya, kita siapkan tempat tidurnya, kita siapkan peralatannya, kita siapkan bahkan pak tukang jepit dah siapkan. Abu dan pilih tukang jepit, bak lunar, kirimkan. Yang itu dia. Maka kalau ini kita tak peka, ingatlah kita tak diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Yang ketiga adalah orang tua yang tak mau menghormati anak muda. Ini anak muda yang seperti ini, kalau tidak dihormati oleh orang tua, ingatlah hai orang tua, kalian semua antum semua tidak diakui umat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, inilah yang nanti disebut dengan syafaat. Apa syafaat Rasulullah yang bisa kita ambil, bisa selamat dunia akhirat, adalah bersalawat kepada baginda Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Kata Nabi, qulu, katakanlah olehmu, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, itu caranya ya. Gimana kalau ada Nabi? Nabi juga dia. Allahumma salli ala Muhammad. Mana orang dia yang begitu, hanya pakai Sayyidina aja. Boleh enggak? Boleh enggak bersalawat kepada Nabi enggak pakai Sayyidina? Boleh? Boleh? Boleh saja, tapi tak ada adab dan akhlak kepada Nabi. Bagaimana lakukan Nabi yang benar? Iya, Nabi memang menyuruh kita tak pakai Sayyidina, tapi kita juga tidak mungkin harus pakai Sayyidina. Contoh hijab Pak Jokowi nak ajak ceramah. Dia dah pegang, silakan Jokowi maju ke depan ceramah terus dalam lama 5 menit. Nah, cocok? Nah, cocok tak? Tidak perlu kita sebut Bapak Presiden yang mulia, Bapak Jokowi. Nah, kamu benar kan? Barulah naik beliau ke atas. Itu ketika sesama kita, apalagi baginda Rasulullah. Nah, dong jauh orang pegang tengku Sayyidina hanya pakai yang bid'ah lah, kai tak mau bid'ah dong. Mandung bid'ah nemu. Bak dekat-dekat maulid ni tu buat maulid je bukan bid'ah dalam rakaat. Pak cok dalil dia. Kata mereka kalau bid'ah tu dalalah. Dia mak dengar sihat. Di dunia ini, khusus di Indonesia dan khusus lagi di Aceh, ada satu aliran yang tak suka dengan kita. Kalau sudah buat maulid bid'ah dah. Kalau sudah buat tahlil bid'ah. Kalau sudah buat somadiyah bid'ah, petujuh bid'ah, pulang bid'ah. Bid'ahnya boleh. Kan dekat hak jelaskan bid'ah, nafum bid'ah kan payah sini. Bid'ahnya nafum bid'ah kan? Bid'ah itu Nabi nggak pernah perang pakai mobil Toyota. Kita pakai mobil
Jadi segala sesuatu yang tak pernah Nabi pakai kita pakai. Apa itu? Mic. Nabi pernah pakai mic ceramah? Nggak pernah. Nabi pernah naik mobil? Tidak pernah. Nabi pernah naik Honda? Nggak pernah. Itu namanya dalam definisi bid'ah itu adalah sesuatu yang tak pernah dikerjakan Nabi kita kerjakan. Itu Nya naun takat ya pegat hai tengku hai pak hai bu maulud anjing pegat hana dalil maki banci bid'ah bid'ah kibanci lang raga tu menan dekat lang raga tu berarti itu namanya dah buku maulid dan nya dalam raga di urungnya kali lagi kurang aja hukum tak pak raga pak surga ya katanya maulid Nabi bid'ah. Siapa yang buat maulid Nabi pertama? Rasulullah. Ayo, saya mau bahas kelebihan Nabi Muhammad di atas Nabi lain. Ternyata ada kelebihan Nabi Muhammad yang Allah berikan juga kepada orang yang tak pernah beriman kepada Nabi Muhammad. Ayo, siapa yang pertama buat maulid? Abu Lahab. Ya? Abu Lahab. Ya, itu pulanya. Kalau nonton video lain lah. Ayo, siapa yang buat maulid pertama kali? Abu Lahab. Raja Said. Yang buat pertama kali maulid itu namanya Abu Lahab laknatullah alaihi. Ya, dia buat maulid pertama kali. Kalau tanya buat adik yang lain, betul memang Abu Lahab buat maulid. Kadang orang tanya orang ulah yakin, pakai jih yang buat. Kamu ni ulama-ulama dia, ni kaji yang buat. Halal yakin aku. Coba jelaskan, betul enggak maulid Nabi itu yang pertama kali buat Abu Lahab? Hah? Kakek Nabi. Ya betul. Yang penting jauh mak. Yang penting dah jawaban, betul kan? Coba ya. Maulid dengan maulud kan beda. Kalau maulid itu memperingati harinya Nabi lahir. Kalau maulud memperingati nabinya. Itu maulud namanya. Baik ya. Kenapa saya sebut maulid Nabi yang pertama adalah yang membuat Abu Lahab? Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi dari Bani Hashim. Coba saya mau cerita sedikit. Dulu itu waktu Nabi baru turunkan wahyu oleh Allah umur 40 tahun. Nabi kan pulang ke rumah. Nabi menggigil waktu itu. Kepanasan, kedinginan. Campur sudah dingin, panas campur. Maka diselimutilah oleh Khadijah. Ceritalah Rasulullah bahwa beliau bertemu dengan malaikat. Khadijah tahu cerita itu karena ada salah seorang sepupunya yang sangat faham tentang Jibril. Berimanlah langsung kepada Rasulullah. Aku beriman kepada engkau wahai suami. 2 tahun setelah itu beliau berdakwah terus. Ketika berdakwah beliau menemukanlah sahabat Nabi 20 orang as-sabiqun al-awwalun, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'adz bin Jabal, Bilal bin Rabah. Itu orang-orang yang dulu masuk. 2 tahun setelah itu maka turun ayat fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Muhammad, kau berdakwah terang-terangan Muhammad, jangan lagi sembunyi-sembunyi, kau hindarilah daripada orang kafir Quraisy. Nah, saya mau cerita, saat ayat ini turun, Nabi pergi ke Safa. Nabi Muhammad itu pergi ke Safa beliau ajak sahabat-sahabat lain untuk pergi ke Safa, termasuk kafir Quraisy juga diundang. Lalu Nabi berceramah, ayuhan nas, wahai manusia, ketahuilah bahasanya aku ini baru diutus oleh Allah menjadi seorang nabi. Aku diutus untuk memperkenalkan mana hak yang batil. Maka Nabi ceritakan terus, datang Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Kebanta Muhammad, celaka kau Muhammad. Alihada atana ya Muhammad, alihada jama'atana Muhammad. Kami dikumpulkan begini untuk dengar curahanmu itu Muhammad. Bantah Muhammad, mampus kau Muhammad, menanglah bahasa dia. Lalu hadirlah Abu Talib membantu. Saat itu Abu Lahab pulang, Nabi datanglah lagi ke kota Mekah yang saat itulah nanti dikenal dalam sejarah
turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Nabi datang dipukuli oleh paman-pamannya, dihadang api oleh kafir Quraisy, Nabi tak bisa masuk, maka Nabi luka semua di muka ini, disiksa Rasulullah. Coba bayangkan Nabi Muhammad hidupnya, beliau orang mulia, orang yang tak pernah tinggal sholat, tapi hidupnya terkena fitnah, diintimidasi. Dikitanya hanya menang, lela maseju, menhencipnya, film Korea, diurung ke kamu luar aja kayak hina orang Nabi Muhammad, jadinya kan aku urusan lain dah, lu bantu mendoa. Ya, coba saya mau tanya dulu waktu Presiden Prancis menghina Nabi Muhammad, apa sikap kita? Duduk saja di warung kopi, santai, naikkan kaki, rokok maknum di mulut, atau kita nonton HP di rumah, enggak tergetar hati? Kemana? Kemana waktu Nabi Muhammad dihina oleh Presiden Prancis itu? Siapa namanya? Siapa namanya? Nah, Macron. Belum teringat Macronnya ini yang makanan kue yang Marcon itu dah. Popcorn. Kenapa mana ini? Hampir sama. Ya. Itu dipertanyakan dalam hati ketika Nabi Muhammad dihina, kita kemana? Diam saja di rumah. Coba lihat ya. Rasulullah sampai ke Mekah, sampai di Ka'bah itu diserang Nabi Muhammad, datanglah pamannya bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Disitulah semua orang lari. Hamzah turun dari kuda, dia tantang semua, ayo siapa mau lawan aku? Semua maju. Hamzah bin Abdul Muttalib, sini maju sini. Semuanya saya bantai, maju. Nggak ada yang berani. Saya mau cerita sebenarnya Abu Lahab itu sudah terhina di mata Allah dengan tanda ayatnya turun tabbat yada abi lahabin. Berarti Abu Lahab orang musyrik. Abu Lahab adalah durha. Pertanyaannya, siapa yang buat maulid? Jawabannya Abu Lahab. Kenapa bisa beliau? Saya sebutkan hadis ya. Nanti yang punya kitab Syarah Sahih Bukhari, bukalah kitab itu. Di dalam kitab itu ada hadis nomor 5101, hadis di mana ada salah seorang bermimpi dengan Abu Lahab. Singkat cerita, dia tanya ke Abu Lahab yang sudah mati dalam kubur. Dia bilang, "Hai Lahab, madza kita Lahab? Selama engkau mati Lahab, apa yang kau dapat? Apa yang kau dapat dalam kubur itu? Aku yakin kau tak pernah mendapati sesuatu nikmat dalam kubur. Kenapa? Karena kau adalah orang yang tak pernah bantu Rasulullah. Kau dalam kubur. Madza kita Lahab? Apa yang kau dapat?" Abu Lahab menjawab, "Lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati thayyibah." Ya, aku tak pernah dapat nikmat selama aku hidup. Aku tak pernah dapat nikmat bahkan aku mati. Aku selalu disiksa oleh Allah. Aku terhina oleh Allah. Ghaira anni suqitu fi hadhihi, kecuali hari ini Allah berikan aku kekurangan siksa dan keluar air dari jempolku ini. Hidup ini Abu Lahab. Maka setiap Senin beliau itu beliau lah sekali lah saya bilang, dia hirup. Lalu bertanyalah orang yang bermimpi itu bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia tanya, "Hai, kenapa bisa keluar nikmat seperti itu untukmu, wahai Lahab?" "Bi'ataqati Suwaibah, karena dulu aku pernah memerdekakan budakku namanya Suwaibah." Yang penting didengar. Namanya Suwaibah. Suwaibah al-Aslamiyah nanti dalam sejarah adalah ibu susuan baginda Rasulullah. Saya ingin singkatkan cerita bahwa dulu Suwaibah ketika lihat Muhammad sudah lahir, beliau pulang ke tuannya, lapor, "Tuan, Abu Lahab sudah lahir anak saudaramu, sangat cantik sekali, bagus sekali." Dalam kitab Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam saya baca bahwasanya perempuan-perempuan Makkah dulu waktu lahir Nabi Muhammad itu mereka semua iri. Paham iri? Iri lihat dia nggak pulang-pulang. Kenapa? Saat Muhammad lahir, bayinya itu bayi yang begitu indah yang tak pernah dilihat oleh ibu-ibu PKK di Makkah. Yang nggak pernah melihat bayi yang indah seperti itu.
maka dalam kitab itu disebut wahasaduha alaih. Perempuan-perempuan Makkah itu iri melihatnya, enggak bulan-bulan. Maka semua bahagia. Abdul Muttalib juga bahagia. Datang Suwaibah, lapor ke tuannya, hai tuan, anak saudaramu sudah lahir. Siapa namanya? Muhammad. Wah, kok aneh kali namanya. Nggak tahu memang begitu namanya. Kakeknya kasih. Oh ya udah, pergilah Abu Lahab. Dia tengok sendiri. Singkat cerita, dia bahagia melihat orang ramai, orang juga berbahagia, dia pun berbahagia. Lalu dia panggil Suwaibah, hai Suwaibah, sini sebentar. Malam ini, hari ini, ku berikan uang kepadamu. Kau berangkatlah Suwaibah. Kau bukan budakku lagi. Kenapa kau merdekakan aku, wahai Tuhan? Aku bahagia lahir anak saudaraku bernama Muhammad. Coba lihat, Abu Lahab senang dia merdekakan Suwaibah karena lahir Muhammad. Apa kata Imam As-Suhaili? Apa kata Imam An-Nawawi? Apa kata Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau Abu Lahab senang saja karena lahir Muhammad, posisinya kafir, diberi nikmat oleh Allah saat dia masuk kubur, apalagi kita yang selalu merindukan Rasulullah, selalu mencintai Rasulullah, selalu menteteskan air mata untuk baginda Rasulullah. Apa itu tak dihargai Allah? Tentu dihargai. Satu tetes air mata karena kecintaan Nabi melebihi ribuan nikmat yang Allah berikan atas kita semua. Satu tetes air mata yang keluar dari Rasulullah itu akan lebih berharga dari jutaan nikmat yang lainnya. Kenapa? Satu tetes air mata untuk Rasulullah akan menjadi saksi kita diizinkan masuk ke dalam surga. Pernah nggak menangis ke Rasulullah? Pernah, tapi dompet saya nggak ada duit. Lapar sekali. Jadi ya udah pergi ke Maulid lah. Makan Maulid pulang tak ada lagi. Udah Maulid nak baca selawat. Menyonjak Maulid nak baca selawat nak ada belum? Bagaimana? Urang pegat Maulid karena cinta Nabi di kita nyawa aja. Tapi dia pun dia oh kabeh dah juga lakai dia pada kubur. Kabeh kan lain balik ni. Hana baca selawat berdua krek. Mendih kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lakai mah tak boleh ingat baca. Kabeh mau ingat tamah dah baca selawat dua kau tu. Ya. Satu tetes air mata dihargai oleh Allah melebihi dari nikmat yang lainnya. Insya Allah kita nanti bersama dengan Rasulullah SAW. Terakhir saya ingin katakan bahwa sebenarnya Maulid Nabi ini termasuk syafaat yang dititipkan Allah, masih berfungsi kalau kita mau mengambilnya. Ayah. Coba lihat, tadi Habib Haikal sudah sampaikan, Habib Edo sudah sampaikan bahwa orang yang membuat maulid ini dia buat ini tendanya, lampunya, dia buatlah itu teratanya, disiapkan makanannya. Apa yang seperti itu tak diberi Allah pahala? Coba saya jelaskan dalilnya. Mana dalilnya? Dalam kitabnya Abdul Qura ala Sayyidi Waladi Adam. Baca semua situ, semua lengkap. Kata Abu Bakar As-Siddiq, man azzama bi maulidi Rasulillah, man anfaqa. Siapa yang berinfak, kata Abu Bakar As-Siddiq, 1 dirham saja, liqira'atin nabiyina, untuk orang yang mau membaca sejarah Nabi Muhammad, maka kata beliau, kana rafiqi fil jannah, nanti dia bersamaku dalam surga. Kata Umar bin Khattab apa? Man azzama bi maulidi Rasulillah, siapa yang membesarkan maulid Rasulullah SAW, maka kana faqad ahyal Islam, sungguh dia telah menghidupkan Islam. Dia kata hidupkan Islamnya. Andai di Aceh hanale maulid, tunggu urang hanale dia tulis Nabi Muhammad. Hanale tak ada lagi. Untung ada maulid. Dari maulid lah kita tahu sejarah Nabi. Dari maulid lah kita tahu kehidupan Nabi. Dari maulid kita tahu keilmuan baginda Nabi. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum tutup saya mau cerita, saya tak salah itu pernah baca satu kitab. Itu ayah daripada siapa itu? Ada salah seorang Habib, nanti tolong dibantu ya. Habib Haikal Haidar. Ada Habib Abbas namanya itu. Ada satu kitab saya baca, saya lupa siapa namanya. Beliau itu diundang ceramah ke daerah Palestina. Siapa namanya? Ya. Ayahnya. Said Muhammad. Said Abbas itu ayahnya lagi. Ayah Said Abbas namanya. Said Abbas ya. Said Abbas itu datang ke suatu tempat, beliau berceramah, ada kitabnya saya baca.
Itu saat beliau ceramah, semua orang duduk semua. Saat malu qiyam bangun semua. Duduklah beliau ini semuanya duduk jamaah. Ada satu orang di ujung sebelah sana berdiri di belakang. Lalu Sayyid Abbas selalu terfokus pada orang itu. Kenapa saat saya ceramah dia berdiri, kita bahlul qiyam dia berdiri, kita sedang baca salawat dia berdiri. Maka akhirnya akhir majelis beliau bertanya, "Hai kakek, sini sebentar, saya ingin bertanya, kenapa saat kita buat maulid dari awal sampai terakhir engkau selalu berdiri tak duduk, padahal umurmu sudah tua?" Maka berceritalah kakek ini, "Sayyid, Abuya, saya mohon maaf Abuya. Suatu hari saya pernah mengatakan bahwa maulid itu bid'ah. Saya bilang maulid itu sesat. Saya bilang maulid itu tak pernah ada. Saya salahkan orang yang buat maulid. Wahai Abuya Abbas." Lalu suatu malam saat saya mengatakan itu, suatu malam saya bermimpi Rasulullah. Saya bermimpi Rasulullah, semua orang berdiri kecuali saya tak bisa berdiri. Saya ingin berdiri tak bisa saya. Nabi melewati saya. Nabi melihat saya lah sendiri yang duduk, lain berdiri. Nabi tunjukkan ke tubuh saya, ke diri saya, wahai Sayyid, saya tak bisa berdiri, engkau tak bisa berdiri, kata Rasulullah. Saat itulah saya bangun. Waktu saya bangun saya lumpuh terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tak bangun-bangun sampai 1 tahun. Saat itulah saya berdoa, "Ya Allah, kalau andai saya pulih ya Allah, kalau andai lumpuh saya hilang ya Allah, saya akan pergi maulid dimanapun itu dalam keadaan berdiri." Maka saat itulah beliau disembuhkan Allah, dan saat itulah beliau selalu berdiri saat ada pergi ke tempat maulid Rasulullah SAW. Ibu-ibu sekalian, yang seperti ini jangan terulang lagi. Letakkan termasuk Wahabi yang begah hanya wajib juga maulid. Mampu salah maulid dah. Nama judi tu. Nama encik dari mana kan? Nama encik dari mana? Hana. Dah lupa kat orang yang jadi komari ni sama-sama ni mabuk bersama ngefly bersama ada. Hana. Apa yang salah? Kita berbuat ini kan karena cinta dan sayang. Tahu tak? Hana yang salah. Itulah bahasa pemasa tengok mungkin awate abi yang undalun tuan lo. Kita bahas bagaimana itu ajaran Wahabi, mulai dari doa Rasulullah tentang negeri Najd sampai muncul Muhammad bin Abdul Wahab, sampai muncul nanti generasi sampai hari ini. Termasuk pesan Iskandar Muda, Raja Gedayo ya. Raja Iskandar Muda berpesan pada kitab beliau bernama Qanun Muqta'alam Nalume Lamuto andai do jak timlut. Jawab timlut jak lakinya, kitab Iskandar Muda. Apa kata Iskandar Muda? "Wahai bangsa kami rakyat Aceh, jangan pernah sama sekali berpindah akidah, tetap ahlus sunnah wal jamaah." Beliau menyebutkan dan teringat menyebutkan begini, jangan Rafidi atau Syiah, jangan Khawarij. Inilah cikal bakal Khawarij. Nanti yang muncul setelahnya disebut Wahabi. Siapa yang bilang? Syekh Zaini Dahlan. Siapa lagi yang bilang? Syekh Ahmad Sawi dan seterusnya. Nah, itu hati-hati, Wahabi itu berbahaya. Ciri-ciri mereka ya, mana lah ilmu lagi? Yang pun ada lain. Dan fikir pun ada lagi dulu. Ini sunnah Nabi kan? Sunnah Nabi. Isbal itu sunnah Nabi itu bukan? Sunnah Nabi isbal namanya. Bahasa kita apa? Cingkrang. Kamu ada? Itu sunnah Nabi. Nah, orang tanya mana salah awaknya? Mengamalkannya, teorinya sudah betul. Mengamalkannya salah. Yang Nabi maksudkan itu di atas mata kaki. Di umumnya nih, di tengah ni. Yuk kais balik aku yo. Itu celana pendek namanya. Inilah maksud Imam Ibn Ruslan, wal amalu bila ilmin mardudatun lam tuqbal. Beramal kalau ada ilmu, amalnya ditolak. Aci tahu nak pergi rokok, hanya pakai ilmu, jantung. Itu ada yang ukur tak boleh ikut. Orang pergi rokok benar ilmu aci, dah kekeh benar ilmu. Hei ngomong dia bang, kekeh tiap. Hanya pakai ilmu ada mana? Hei, lah, jual. Ya hanya ilmu, urus hanya galak lagi ya. Pada lagi macam bang, hanya gantung tak ramai yo. Lebih kekeh lagi lagi. Harus ada ilmu. Hanya isbal.
isbal itu bagaimana syariatnya? Harus di atas mata kaki. Dia lagi nyopah di melukai lagi wadatnya. Jenggot itu sunnah Nabi kan? Ya kan? Afu syawarib wa afirul liha kata Nabi. Kau potong kumis, panjangkan jenggot. Tapi urut hana main mau ipu panjang jenggot tu benar. Diikat semua. Dan tanya Mbak almarhum Abu Ya Muhyiddin, Abu Ya, jenggot Nabi itu bagaimana sih? Beliau menjawab, jenggot Nabi itu kau pegang begini, seukuran inilah jenggot beliau. Ini panjang segini. Apalagi banyak sekali mereka berbuat amal, ilmunya enggak. Bahkan lebih parah mereka berkata, innallaha lahu wajhun wa lahu ainun wa rijlun wa yadun. Apa kata mereka? Allah itu punya wajah, punya mata, punya tangan, punya lagi manusia di Allah. Itu hati-hati. Maka oleh karena itu fatwa MPU tahun 2019 nomor fatwanya 09 sudah dikeluarkan oleh MPU bahwa ajaran yang seperti itu adalah ajaran sesat. Mufhum ya? Maka Iskandar Muda menitipkan pesan yang terakhir saya sampaikan. Iskandar Muda menitipkan pesan halaman 81, beliau berkata, wahai bangsa kami rakyat Aceh, jangan sama sekali kalian bercampur baur, jangan sama sekali kalian itu bersifat dengki dan kalian berpecah belah, karena musuh terbesar orang Aceh adalah terpecah belah. Ajit rogona oleh yang kapur 12, ma ayah yang tuan hormati, ingat baik-baik, hidup cuma sekali. Tak ada penyelamat yang akan memberikan kita selamat kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik, kalau ingin selamat dengan Nabi, jaga warisan Nabi. Ada berapa? 3, saya tambah 4. Nih, jaga warisan Nabi kalau ingin selamat dengan Nabi. Pertama, Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Kemudian wa'itrati kata Rasulullah, jagalah keturunanku, cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Nah, itu benar lebar? Ya, berarti baiklah sampai di sini saja. Mudah-mudahan jamaah dirahmatillah Allah. Ku yang sudah sampaikan yang bermanfaat bagi kita sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan ini diberi oleh Allah makbul, diberi oleh Allah manfaat, diberi oleh Allah keridhaannya atas kita, diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا ربنا اهدنا إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وركوعنا ركوع متواضعين، وسجودنا سجود متضرعين، وأعمالنا أعمال الصالحين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين، ودعانا دعاء مستجيب برحمتك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sekian dari tuan, andainya hamba-hamba yang berumpah kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Usikum binafsi bitaqwallah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.